Pengertian kelompok dalam organisasi yaitu dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Adapun klasifikasi kelompok umum terbagi menjadi kelompok primer, kelompok sekunder, in-group, out-group, kelompok formal, kelompok informal, kelompok terbuka, dan kelompok tertutup. Kemudian, alasan untuk bergabung dalam suatu kelompok yakni alasan keamanan, alasan status, kebutuhan bersosial atau afiliasi, harga diri, membangun kekuatan, serta mencapai tujuan. Faktor internal. Yang pertama itu kemampuan fisik. Jika kemampuan fisik prima, maka kelompok cenderung bekerja maksimal. Kemampuan fisik itu bisa yang melekat pada anggota-anggota kelompok yang berwujud, misalnya fisiknya, maupun yang berupa sarana atau prasarana yang dimiliki kelompok. Yang kedua, kemampuan intelektual. Tingkat pengetahuan, kemauan, kemampuan keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota kelompok menentukan kemampuan kelompok yang berprestasi atau sebaliknya. Yang ketiga, karakteristik kepribadian. Kepribadian sekelompok yang kondusif untuk berprestasi, misalnya terbuka, tahan terhadap kritik, inovatif, suka tantangan, suka perubahan, senang bekerja sama, dan lain sebagainya. Faktor eksternal, yang pertama itu strategi organisasi. Jika strategi yang ditetapkan organisasi dirasakan tepat dan cocok dirasakan anggota organisasi, maka strategi yang sudah ditetapkan itu akan memacu semua anggota untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Yang kedua, struktur wewenang. Jika struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan dengan baik the right man of the right place at the right time dan satuan perintah atau otoritas dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik, maka struktur organisasi tersebut memacu anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu. Yang ketiga, peraturan. Semua peraturan dari organisasi dari level yang paling tinggi sampai level yang paling bawah bisa kondusif bagi anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu, bisa juga sebaliknya. Yang keempat, sumber-sumber daya organisasi. Sumber daya yang dimiliki organisasi mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dana, material, mesin-mesin, pasar, teknologi, informasi. Jika dimiliki secara memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, hal itu akan memacu karyawan untuk berkinerja secara maksimal. Budaya sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku dalam sebuah organisasi. Karena budaya organisasi melibatkan ekspektasi, nilai, dan sikap bersama yang dapat memberikan pengaruh pada individu, kelompok, dan proses organisasi. Budaya organisasi juga sebagai perspektif untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Yang pertama, teori struktural klasik. Teori ini diaplikatifkan dengan menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanisme strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori neoklasik diterapkan dengan mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Yang ketiga, teori fusi. Teori ini diterapkan dengan memahami mengenai kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Yang keempat, teori peniti penyambung atau the linking pin model. Dalam teori ini diterapkan dengan menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut, atau pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tinggi. Yang pertama, saling ketergantungan tugas. Ketergantungan tugas terjadi jika dua atau lebih kelompok tergantung satu sama lainnya dalam menyelesaikan tugasnya. Potensi meningkatnya konflik tergantung pada sejauh mana kadar dari saling ketergantungan tersebut. Semakin tinggi saling ketergantungan, maka semakin tinggi kemungkinan timbulnya konflik. Yang kedua, perbedaan tujuan dan prioritas. Perbedaan orientasi dari masing-masing subunit atau kelompok mempengaruhi cara dari masing-masing subunit atau kelompok mengejar tujuannya. Dan seringkali tujuan dari masing-masing subunit tersebut saling bertentangan. Yang ketiga, faktor birokratik atau line staff. Jenis konflik birokrasi yang bersifat klasik adalah konflik antara fungsi atau wewenang garis dan staf.
Fungsi atau wewenang garis adalah terlibat secara langsung dalam menghasilkan keluaran organisasi. Yang keempat, kriteria penilaian prestasi yang bertentangan atau tidak tepat. Mungkin konflik antar subunit dalam organisasi tidak disebabkan oleh karena tujuan yang saling bertentangan, tetapi karena organisasi dalam menilai prestasi yang dikaitkan dengan perolehan imbalan membawanya ke dalam konflik. Yang kelima, persaingan terhadap sumber daya yang langka. Persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak akan menimbulkan konflik bila sumber daya yang tersedia secara berlimpah, sehingga masing-masing subunit dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Mengelola konflik, yang pertama itu, diagnosa titik awal, menentukan sifat dari konflik. Yang kedua, inisiasi. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, membicarakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan, memperjelas fakta dan informasi. Yang keenam, bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi yaitu legitimate power, reward power, coercive power, expert power, dan referent power. Legitimate power merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Coercive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Adanya kekuasaan di dalam organisasi bisa merupakan suatu kekuatan atau kelebihan, namun dapat pula merupakan suatu ancaman bagi organisasi. Dengan mengetahui sumber-sumber kekuasaan, cara-cara untuk meningkatkan atau mengurangi kekuasaan, dan taktik-taktik untuk mendapatkan kekuasaan, seorang pemimpin dapat mengendalikan kekuasaan yang ada di dalam organisasinya, sehingga dapat lebih efektif mengendalikan organisasi yang dipimpinnya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika merancang struktur organisasi ialah hal pertama adalah struktur organisasi atau perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Visi dan misi tersebut akan bermanfaat untuk mengetahui sasaran organisasi, apa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menyusun dan merancang struktur organisasi setelah ditetapkan bisnis utama dalam organisasi. Bisnis utama tersebut merupakan alat untuk mencapai apa yang ingin dituju oleh organisasi. Ini sangat membantu dalam menemukan bisnis dan aktivitas apa yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga, mempertimbangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki pekerja akan membantu dalam menyusun struktur organisasi. Mungkin saja dalam organisasi terdapat talenta yang tersembunyi. Gunakanlah talenta atau bakat pekerja secara maksimal. Yang keempat, umur pekerja akan menempatkan pada posisi yang tepat. Banyak tahapan karir yang bisa dilalui seseorang. Pertimbangkanlah umur pekerja ketika akan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang sudah dirancang oleh organisasi atau perusahaan. Yang kelima, melakukan penempatan jabatan sesuai dengan bakat dan talenta pekerja. Hindari menempatkan karyawan tanpa pertimbangan bakat dan talenta pekerja. Jika hal tersebut dilakukan, kinerja yang dihasilkan akan rendah dan tidak cocok bagi kebanyakan pekerja. Hal-hal tersebutlah yang diperhatikan dalam menyusun struktur organisasi dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya itu langkah menerapkan pengelolaan organisasi penanganan stres bagi para pekerja. Yang pertama itu melakukan perencanaan, seperti komitmen manajemen puncak untuk mendukung program dan menyediakan sumber daya atau tim yang akan bekerja untuk program ini. Yang kedua, melakukan identifikasi risiko terkait stres akibat kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mengumpulkan data-data pekerja yang mengalami stres akibat kerja dan akar penyebabnya. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap data-data terkait stres akibat kerja yang diperoleh dan menentukan tindakan pengendalian yang mungkin dilakukan. Yang kelima, membuat rencana tindakan atau program penanganan stres akibat kerja secara berkelanjutan dan penerapannya. Yang keenam, melakukan pengukuran dan peninjauan ulang secara berkala untuk mengetahui efektivitas program penanganan stres yang diterapkan.